Halo semuanya, perkenalkan saya Eva Liasa Putri dengan NIM 202212211106 dari kelas Manajemen Keuangan. Pada video Akademi Vlog ini, saya akan menjelaskan proses pengambilan keputusan penting dalam hidup, yaitu memulai usaha sendiri. Saya juga akan menjelaskan bagaimana saya meminimalkan bias keputusan serta bagaimana teknik negosiasi saya yang saya terapkan untuk mendukung keputusan ini. Saya berada di persimpangan penting dalam hidup saya, di mana saya harus memilih antara langsung bekerja, melanjutkan kuliah S2 sambil bekerja, atau memulai usaha sendiri. Setelah mempertimbangkan dengan matang, saya memutuskan untuk memulai usaha sendiri, karena saya ingin lebih bebas menentukan arah karir saya, menjalankan ide yang sudah lama saya pikirkan, dan memberikan kontribusi langsung pada masyarakat. Keputusan ini tidak saya buat sembarangan, melainkan menggunakan pendekatan teori pengambilan keputusan yang telah saya pelajari di bangku perkuliahan S1. Teknik pengambilan keputusan yang saya ambil itu ada 3, yaitu unit assessment. Langkah pertama yang saya lakukan adalah menganalisis kebutuhan pribadi saya yang menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Saya menyadari bahwa saya butuh kendali atas waktu dan pekerjaan, ingin menjalankan ide usaha yang selama ini saya simpan, serta memiliki keinginan kuat untuk berkembang secara finansial dalam jangka panjang. Melalui unit assessment ini, saya semakin yakin bahwa memulai usaha adalah jawaban dari kebutuhan saya saat ini. Teknik pengambilan keputusan yang kedua, yaitu probabilitas. Saya menggunakan pendekatan probabilitas dengan menilai seberapa besar kemungkinan berhasil dari setiap pilihan yang saya pilih. Saya memberi skor pada setiap pilihan saya, yaitu memulai usaha sendiri dengan nilai 50% atau 0,5, langsung bekerja dengan nilai 30% atau 0,3, dan melanjutkan S2 sambil bekerja dengan nilai 20% atau 0,2. Nilai ini saya ambil berdasarkan kesiapan saya secara pribadi, kondisi pasar, dan peluang realistis yang saya miliki. Di sini saya melihat bahwa memulai usaha punya peluang cukup besar untuk berhasil, walaupun itu tidak mudah. Dan yang ketiga adalah cost benefit analysis. Setelah saya melakukan unit assessment, memberi nilai probabilitasnya pada setiap pilihan yang saya pilih, saya melakukan analisis biaya dan manfaatnya. Saya menimbang sisi risiko dan keuntungan dari setiap opsi. Misalnya, memulai usaha punya risiko besar seperti tekanan mental, ketidakpastian penghasilan setiap harinya, ketidakpastian penghasilan di awal penjualan. Tapi, manfaatnya bisa jauh lebih besar dalam jangka panjang, seperti kebebasan finansial dan kepuasan menjalankan visi sendiri. Saya memberikan skor manfaat pada skala 1-10. Lalu saya kalikan dengan probabilitasnya. Dan hasilnya memulai usaha mendapat nilai tertinggi, yaitu 4,5 dibanding 2 opsi lainnya. Ini semakin menguatkan saya dalam mengambil keputusan ini. Dan kemudian saya akan menjalankan cara saya meminimalkan bias keputusan yang saya pilih. Saya sadar bahwa bias sangat mungkin terjadi seperti overconfidence atau hanya melihat sisi positif dari ide sendiri. Untuk menghindarinya, saya berusaha berpikir objektif dan logis, meminta masukan dari orang lain, melakukan riset pasar yang nyata, serta menyiapkan rencana cadangan jika terjadi hal di luar ekspektasi. Kemudian, saya tidak hanya fokus pada pandangan saya sendiri. Saya tidak hanya fokus pada pilihan saya sendiri, tapi saya melakukan bisa bertanya-tanya kepada orang lain, kemudian mencari data-datanya seberapa besar sih penghasilan dari memulai usaha sendiri itu, sehingga itu bisa menentukan bagaimana saya harus memilih memulai untuk berusaha sendiri daripada 2 opsi lainnya.
dalam pengambilan keputusan, negosiasi itu diperlukan. Karena apa? Karena negosiasi bisa menentukan bahwa kita ini yang dibutuhkan apa saja. Tidak mungkin kita langsung menarik, apalagi saya sebagai yang memilih opsi untuk memulai usaha sendiri, tidak mungkin saya menarik investor langsung ayo bergabung pada usaha saya. Tetapi saya akan melakukan negosiasi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara saya harus bisa meyakinkan calon investor saya dengan proposal yang menarik, data yang konkret, serta pendekatan win-win solution. Saya juga berlatih untuk mendengarkan kebutuhan mereka, menyampaikan kejelasan usaha saya, dan tetap fleksibel namun tegas dalam menentukan batas kerjasama. Negosiasi jadi kunci penting untuk merealisasikan keputusan ini. Jadi, dalam pengambilan keputusan itu tidak hanya berdasarkan pemikiran kita saja, tapi kita harus melakukan 3 teknik tersebut. Di antaranya yaitu need assessment, menentukan nilai probabilitas, dan menganalisis cost benefit analisisnya. Dan kemudian jangan lupa untuk meminimalkan biasnya itu bagaimana. Kemudian setelah meminimalkan bias, lalu kita melakukan negosiasi dengan para investornya jika kita mengambil keputusan memulai usaha sendiri. Melalui proses pengambilan keputusan ini, saya belajar untuk berpikir strategis, objektif, dan siap dengan segala risiko. Saya tahu jalan ini tidak mudah, tapi dengan bekal pengetahuan dan rencana yang matang, saya yakin bisa melangkah lebih jauh. Semoga di video Academy Vlog ini saya bisa menginspirasi teman-teman juga dalam mengambil keputusan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share dan subscribe. Oke, bye-bye.